Bangga Bersatu bertemu lagi dengan kami di channel YouTube-nya PPMT. Pada kesempatan kali ini kami akan meliput kegiatan PKN dari tim Politeknik Pertanian Negeri PPMT yang terdiri dari Ibu Ida Aida, Putri Alian Gita, Bapak Tika Edian, dan Bapak Andi Tahadi. Kegiatan kami ini didanai oleh Kementerian PDP yang berjudul peningkatan produktivitas UKM dan Dangyen melalui inovasi polbar dan penerapan output pada UKM dan Dangyen. Jadi kegiatan yang kami lakukan di sini ada 3 aktivitas besar. Yang pertama yang kami perbaiki adalah manajemen desain produk dan ruang pengemasan. Yang awalnya mungkin bisa tidak melihat seperti ini, jadi kami memutar kembali kandung nama dan dari kemudian juga kami lakukan kemudian ada rangkaian mesin yang bolong itu yang menyebabkan terjadi sudah kami tutup. Selanjutnya di dalam kita lihat kegiatan di dalam adalah ruang pengemasan. Jadi ruang pengemasan ini dilakukan pendampingan dari kita ini. Aktivitas yang kedua adalah pembuatan rendang ubi. Jadi untuk pembuatan rendang ubi ini bagi kami terpikir awalnya adalah inovasi apa yang bisa kami berikan buat UKM. Pikirlah selama ini di PA Tumbuh orang umumnya membuat rendang dari daging dan telur. Sekarang bagaimana kami bisa memanfaatkan ini sebagai bahan utama dalam pembuatan rendang. Jadi untuk sumber protein nabatinya kami menambahkan ikan asin atau badak kering namanya untuk kami di Paya Tinggi ini. Jadi sentuhan itulah yang membuat rendang ubi itu berbeda dari rendang lainnya. Awalnya kami mungkin membuat dalam skala pellet project 1-2 kilo. Kami merasa kesulitan dalam menentukan titik masaknya. Kemudian berlanjut mungkin hampir 1 bulan kami membuat rendang ubi yang pas, sehingga pada saat ini UKM dan Dangyen sudah memproduksi 1 kali masak itu dalam angka itu sebanyak 15 kilo ubi. Jadi produksi sekarang sampai awal November ini sudah sekitar 90 kilo. Jadi dapat kita lihat di sini adanya peningkatan pendapatan daripada rendang UKM dan Dangyen, di mana kami juga memberikan masukan terhadap label dan kemasannya. Dibuat di sana itu adalah binaan dari Politeknik Pertanian, jadi ada brandnya Politeknik di sana. Mudah-mudahan itu menjadi jaminan bagi konsumen untuk bisa mengkonsumsi produk rendang ubi. Kemudian produk rendang ubi ini sudah dipasarkan di tempat oleh-oleh di Paya Tinggi, kemudian di Bukit Tinggi, bahkan sudah sampai tempat. Untuk diseller rendang ubi ini dijual 70.000 rupiah satu kilogram. Jadi kemasan kecilnya itu 200 gram dijual sebanyak 12.000 rupiah. Yang ketiga adalah teknologi tepat guna yang penting kami berikan adalah bagaimana kami bisa memberikan kenyamanan kepada pekerja yang selama ini ruang pemasakannya dipenuhi oleh asap. Itu sangat membantu dalam proses pemasakan. Karena pemasakan masih dilakukan secara konvensional dan tradisional, masih menggunakan api. Jadi kami buatkan alat teroboh asap atau air. Memang itu memberikan kenyamanan kepada pekerja dalam melakukan proses pemasakan dan ubi. Jadi mudah-mudahan apa yang kami berikan buat UKM dan Dangyen ini bisa dilakukan, bisa menambah pendapatan dari UKM yang Selamat sore. Hari ini kami berada di Pengadilan Surabaya, di mana di sini ini adalah alumni dari Politeknik Pertanian ITB Pemuda, di mana di sini kami bersama mahasiswa juga memesan membuat peralatan yang akan kami berikan ke PKM kami, UKM Dangyen, yaitu alatnya adalah air house hot. Ini adalah sebetulnya adalah cerobong untuk menangkap asap yang ada di ruang pemasakan, sehingga tidak lagi mengkontaminasi mata dari pekerja,
sehingga pekerja itu aman dan tidak akan terjadi kecelakaan kerja. Jadi bisa kita lihat di sini adalah ini nanti akan kita gantung di tungkunya di bawah, ini akan kita gantung ke atapnya. Ini alatnya nanti di sini, nanti bisa dilihat di sini transfernya nanti kita buat di dalam ini. Jadi nanti asap itu akan disedot. Ini juga adalah nanti ini adalah tonggaknya yang untuk menggantungkan ke dinding daripada dapur rumah produksi dari UKM Rendang Gen. Ini juga nanti ini adalah besinya, di sini besinya. Ini nanti juga akan digunakan untuk penyangga kasur. Ini adalah di atasnya nanti adalah atap yang sudah ada itu akan kita bobol sedikit di bagian itu saja, sehingga nanti asapnya memang betul-betul diarahkan keluar. Mudah-mudahan nanti ini sudah selesai sekitar 90%. Ini tinggal ini mungkin perlu dicat sedikit lagi, tinggal nanti akan dalam minggu ini akan kita serahkan dan kita pasang di UKM Rendang Gen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dengarkan testimoni dari UKM Rendang Gen tentang kegiatan UKM dari ini mengandung budidaya tumbuh, yaitu peningkatan produktivitas UKM Rendang Gen melalui produk inovasi dan penerapan output di Rendang Gen. Bagaimana Ibu Rati tentang kesan dan kesannya, kemudian apa-apa yang sudah Ibu dapat dari kegiatan kami ini? Terima kasih Bu. Sebelumnya kami terima kasih kepada Poli kami dan Kementerian Dikbud Ristek yang telah memberikan penyuluhan, pendampingan dan pembuatan dari rendang ubi di outlet Rendang Gen. Dari pendampingan dan manajemen display dan outlet, penerapan teknologi tepat guna yang telah mendampingi kami untuk dibina, yang telah dibina dari melalui Ibu itu adalah rendang ubi. Rendang ubi ya, pembuatannya pertama kami belum ada dari setelah dari ada Ibu dari Politeknik, kami pertama membuat sekitar 1 kilo. Setelah itu beranjak lebih besar sampai dengan 15 kilo dengan pemasaran udah ke Bukit Tinggi, ke Padang, dan di Payakumbuh pun juga sudah ada. Ini dijual berapa, Bu? Sekilonya berapa? Untuk diselat berapa? Untuk diselat kami menjual sekilonya sekitar 60.000 1 kilo. Ini kemasan 2 on 200 gram. Kalau satu ini berapa, Bu? Sekitar kalau untuk reseller Bu, sekitar 12.000. 12.000. Jadi ya. Dengan 12.000 Ya. kita sudah bisa menikmati ini rendang ubi ya, yang biasanya rendang itu kan dibuat dari protein hewani. Jadi sekarang kita membuat dari karbohidrat ubi, kita manfaatkan, tapi tetap ada sentuhan protein hewaninya. Kita menggunakan bada putih ya, itu sebagai untuk cita rasanya di sini. Kalau boleh tahu Bu, nanti ini umur simpannya kira berapa yang perlu berapa lama tahannya ini? Kalau tidak terkena panas atau kena masuk angin 3 bulan masih bisa ya. Ini sebetulnya kalau ada panas matahari di outlet nanti dia akan mengalami oksidasi.
dia akan memutih, mudah ya. mudah ininya. Terus apa lagi Bu yang tentang outlet ini? Ya. Apa yang Ibu rasakan? Terima kasih, kami sangat terbantu ya Bu ya. Yang telah Ibu bantu bisa kami kembangkan dengan seperti apa namanya, lantai ada yang bolong udah diperbaiki, udah ditimur, lalu di hotelnya Dicat. setelah di dapur ada Ruang pengawasan? ruang pengemasan juga sudah dia belum apa di ibunya, dinding masih belum dikasih dinding dan sekarang udah dikasih dinding dan udah dicat. Ya. Jadi nanti kami di sini akan membuatkan meja untuk pengemas yang selama ini pekerja mengemas di lantai. Jadi itu tidak higienis, berarti kontaminasi. Jadi nanti akan dibuatkan meja sederhana saja. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkembang nantinya UKM dan bagian ini. Nah, di bagian dapur juga udah dikasih untuk apa? Cerobong asap supaya tidak Pekerja tidak kenikmatannya.